Baik, saya Haikal Pratama Ginting dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen akan menjawab jawaban UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang perilaku korupsi? Perilaku korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Tindakan merugikan keuangan negara yang memiliki konsekuensi hukum jika dilakukan, yaitu hukuman penjara atau denda. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seorang. Lalu pertanyaan selanjutnya, pernahkah saudara melihat tindakan korupsi di lingkungan saudara? Saya pernah melihat tindakan korupsi di lingkungan saya, namun korupsi itu hal kecil. Misalnya teman saya mempunyai kerjaan, dia diberikan oleh bosnya uang belanja sekitar 200.000, namun dia hanya menghabiskan belanjaannya hanya 50.000, padahal dia disuruh bosnya untuk menghabiskan 200.000 itu untuk belanjaan keperluannya. Memang dia rugi, tapi dia tidak sengaja sudah melakukan korupsi untuk keluarganya. Ya, seperti itu. Lalu, apakah korupsi menjadi budaya dalam lingkungan hidup saudara? Korupsi di lingkungan hidup saya tidak menjadi budaya, karena itu sangat merugikan sesama pihak, maupun pihak yang dari misalnya dia ada pada kerjaannya, dapat merugikan bosnya. Lalu apabila dia sudah berkeluarga, dia akan merugikan keluarganya, karena siapa tahu dia ingin menghabiskan uang itu sendiri. Lalu, seperti apa usaha Anda menolak perilaku korupsi? Usaha saya menolak perilaku korupsi, ya pantang terlibat tindak pidana korupsi, berlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi, lalu kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Lalu cara lain menolak korupsi adalah menolak lalu ada cara mencegahnya pada diri sendiri nih. Atur cash flow. Sadar nggak sih bahwa hampir setiap masalah keuangan yang terjadi selalu bersumber pada masalah cash flow. Lalu bayar hutang dengan disiplin. Lalu bangun aset aktif. Lalu fokus pada pekerjaan dan jawab kita. Lalu miliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. Nah, itu cara mencegah untuk diri kita sendiri untuk perilaku korupsi. Korupsi ini sangat
dapat merugikan. Baik. Lalu pertanyaan di nomor 2, apakah yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi Lalu pertanyaan berikutnya, dari definisi demokrasi yang saudara pahami, apakah yang saudara rasakan dari negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi? Demokrasi yang saya anut dari sistem demokrasi di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Lalu pertanyaan berikutnya, melalui kegiatan pemilu nanti tahun 2024, sikap demokrasi seperti apa yang akan saudara lakukan? Saya akan menyikapi pemilu tahun 2024 dengan disiplin, tidak terima suap, tidak terima tidak golput, agar pemilu nanti terlaksana dengan baik, tidak menghasut-hasut partai lain agar tidak masuk ke partai lain agar tidak terjadi perkelahian atau percekcokan yang bisa menyebabkan merugikan. Lalu saya akan milih dengan hati nurani saya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa harapan saudara dari negara demokrasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat? Komitmen seperti ini seharusnya bisa terlaksana karena Indonesia sudah punya pengalaman panjang dalam bereksperimen dengan demokrasi. Kita memilih demokrasi bukan karena kebetulan, melainkan karena sudah mempunyai sejarah yang panjang. Dulu kita pernah memakai sistem demokrasi, tapi sistem itu gagal memberi manfaat. Waktu itu demokrasi tidak menghasilkan pemerintahan yang efektif. Akibatnya tidak ada pula kebijakan negara yang efektif. Akhirnya ada kekecewaan dan terjadi delegitimasi. Demokrasi pun runtuh, digantikan tawaran seperti sistem baru. Demokrasi terpimpin yang pada akhirnya juga gagal memberikan manfaat kepada rakyat sehingga mengalami eksperimentasi dan runtuh. Harapan yang kita cari berikutnya di negara Indonesia ini, negara demokrasi ini,
agar kedepannya demokrasi Indonesia ini semakin adil, agar masyarakat merasakan senang, pemerintah juga senang, agar Indonesia ini hidup sejahtera. Tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi demo-demo yang bisa menyebabkan kerugian, nyawa menghilang, kerisuhan, dan banyak lagi bisa menyebabkan demokrasi yang bisa terjadi bila kita berdemokrasi. Pertanyaan nomor 3. Apakah Anda pernah melihat kejadian kekerasan seksual atau bullying selama menempuh pendidikan? Pada saat saya pendidikan SMK atau sekolah menengah ke atas, saya memiliki teman. Dia keterbatasan pikiran atau otak. Dia sering dibully karena bodoh gitu. Sering diejek oleh teman-teman saya, sering dijadikan bahan lelucon, sering dijadikan bahan tawa. Yang saya rasakan saat melihat kejadian tersebut, merasa sangat-sangat kasihan melihat teman saya yang dibully itu, karena dengan begitu dia menjadi mental dia semakin menurun, semakin tidak pikiran dia tidak semakin berkembang jadinya karena sering dibully tersebut. Jadi kalau terjadi bullying, sebaiknya kita peringati kawan yang membuli itu, karena dengan begitu yang terbuli tadi bisa merasakan dia dibela sehingga dia semangat. Kita ajak dia berteman agar bisa sama-sama membagi-bagi cerita. Jangan hina dia, jangan bully dia lagi. Saya beritahu seperti itu kepada teman saya yang membuli itu. Karena dengan begitu si yang terbuli tadi akan berkembang terus. Kita bantu dia, kita support dia agar dia menjadi sama seperti kita. Saya berkata begitu dengan teman saya yang membuli itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Anda membutuhkan pelayanan atau satuan tempat pengaduan dari kasus kekerasan seksual atau bullying? Kemarin pas SMK tidak membutuhkan pelayanan atau satuan tempat, karena pada saat SMK itu gurunya juga tidak suka bully-bully, sehingga guru yang memarahi si pembuli, karena itu tidak baik. Itu bisa menjatuhkan mental si yang terbuli. Lalu dari situ kami bersama-sama dengan teman saya agar tidak melakukan bullying lagi terhadap sesama teman-teman semuanya. Kalau kekerasan seksual pada saat pendidikan saya tak pernah lihat, karena di lingkungan saya itu pas saat SMK itu sangat ketat. Sangat diawasi oleh guru. Di kasus bully tadi pun kadang bisa kawan itu terbuli karena kurangnya pengawasan dari guru, sehingga kawan tersebut terbuli hingga mental dia menurun, dia terdiam. Lalu
dia dia tidak dapat berkembang lagi pikirannya kalau kita sering membuli. Kalau seperti itu, kalau ada teman kita yang kekurangan fisik, kekurangan apa, sebaiknya jangan membuli. Karena itu bisa menyebabkan dia itu tidak semangat lagi untuk kedepannya untuk hidup gitu, seperti itu. Lalu pertanyaannya habis. Baiklah, sekian dari saya. Jawaban saya menjawab apa yang saya tahu. Baiklah, terima kasih.